Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sayuti Rahman. Kita akan membahas tentang metode perbandingan kriptografi. Pada video sebelumnya kita membahas tentang metode perbandingan pada CNN. Nah, sekarang kita bahas tentang perbandingan pada kriptografi. Kenapa kita bahas seperti ini? Karena nanti kebanyakan dari kita sebagai mahasiswa ada yang mengambil judul penelitian tentang kriptografi. Nah, metode yang sering digunakan oleh peneliti atau mahasiswa, baik itu S1, S2, untuk menyatakan bahwa metode satu enkripsi atau kriptografi lebih baik dari metode yang lainnya, menggunakan minimal dengan 3 cara ini. Yang pertama itu ada waktu enkripsi. Berapa lama yang diperlukan untuk mengenkripsi sebuah file atau password atau citra yang dilakukan pengkodean agar tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua adalah jumlah bit rata-rata yang digunakan dalam enkripsi. Artinya semakin kecil maka semakin kecil juga tempat penyimpanan dari enkripsi tersebut. Yang terakhir adalah kualitas dari enkripsinya. Nah, ini 3 metode yang digunakan untuk membandingkan algoritma satu dengan algoritma lainnya. Jadi kalau tidak ada minimal ini, maka bagaimana kamu menyatakan bahwa yang kamu buat itu lebih baik daripada yang telah dibuat orang lain? Atau kamu membandingkan hasil punya orang lain dengan orang lain yang mau kamu adopsi ke aplikasi yang kamu buat. Jadi harus ada perbandingannya. Nah, kebanyakan dari skripsi sebelumnya, mereka menyatakan bahwa hasil mereka itu lebih baik, tapi tidak ada pengujian yang menyatakan bahwa kualitas enkripsi mereka lebih baik. Nah, ini sangat salah. Jadi kita bahas sedikit demi sedikit. Waktu enkripsi ini nggak perlu kita bahas karena ini tinggal masukkan coding di dalam programnya, source code-nya, waktu mulai dan waktu akhir dari enkripsi, maka dikurangin aja waktu akhir itu dikurangi waktu mulai, maka dapatlah waktu enkripsi. Nah, sekarang sama video sebelumnya tentang waktu, ini harus diuji beberapa kali supaya apa? Supaya menyatakan validitas agar tidak hanya sekali saja, karena CPU ini belum tentu dalam kondisi tidak mengerjakan satu pekerjaan ya. Jadi butuh beberapa kali pengujian. Selanjutnya jumlah bit rata-rata yang digunakan ini biasanya menggunakan entropi, atau pengertiannya adalah ukuran yang menyatakan jumlah informasi di dalam pesan. Biasanya dinyatakan dalam 1 bit. Entropi digunakan untuk memperkirakan jumlah bit rata-rata untuk mengkodekan elemen dari pesan. Nah ini semakin sedikit bit atau jumlah ukuran file dari pesan, maka semakin bagus untuk penyimpanan. Ya, tapi kita fokusnya kemana nih? Nanti penelitian kita. Kalau fokusnya ke ukuran file, maka ini gunakan entropi. Tapi kalau fokusnya ke kualitas enkripsi, maka kita gunakan pengukuran kualitas enkripsinya. Nah, rumusnya ini. Secara umum, entropi pesan dihitung dengan rumus ya, entropi X ya, sama dengan minus I sampai N ya, jumlah kemunculan S atau simbol dalam pesan ya, log 2 P ya, PSI atau peluang kemunculan SI. Nah, ini saya
menggunakan pointer screen. Nah, ini jumlah apa ya? Peluang kemunculan dari SI-nya. Nah, ini jumlah semua SI ya. Log 2. Kalau log 2 di Excel itu menggunakan log ya. Misalnya ini berapa, misalnya log 3, log 2 3, artinya gini ya. Ya kalau misalnya kita bikin 2 log 3, maka di Excelnya seperti ini. Ya, ini titik koma ini tergantung ya, kalau formatnya apa. Kalau formatnya Inggris maka dia koma ya, kalau Indonesia titik koma. Nah, log 3 titik koma 2 itu simbol. Oke, selanjutnya misalnya ini pesan yang dienkripsi adalah pesan X yang isinya adalah AA, B, CC, D, E gitu ya. Ini total dari jumlah pesan itu ada 10 ya, 10 huruf. Atau kita buat di sini adalah N-nya sama dengan 10, total dari apanya. Ya, huruf A itu ada 2, B ada berapa nih? 1, C ada 2, D ada 1, E ada 4 ya. Ya. E ada 4. Ya. Nah, tadi rumusnya adalah di atas HX kalau nggak salah, HX ya sama dengan minus sigma dari N sama dengan 0 sampai 10 ya kalau di sini sampai jumlahnya berapa. Di sini ada 5 huruf, berarti 5 saja ya, 5 huruf, nanti 5 huruf A, B, C, D, E ya. Sampai di sini dia adalah AI dikali 2 log apa tadi? P SI gitu ya. Nah ini. Nah, kita cari dulu dia adalah yang pertama ya, HX ya, agak susah nih ya, sama dengan A-nya 2, berarti A-nya itu ada 2 ya. Ini 2 ya. Ini nanti minus ya, semuanya minus. Log 2 log jumlahnya 2 ya. 2 per jumlah totalnya adalah 10 per 10. Nah, ini dikurang B-nya 1, 2 log 1 per 10 dikurang C-nya ada 2 dikali 2 log berapa nih? 2 per 10 dikurang mana? D ya. D itu 1 log 2 1 per 10 dikurang ini 4 ya, E nya 4 berarti dia 4 2 log 4 per 10. Jadi itu rumusnya, dapat dia berapa entropinya. Nah, ini nanti dihitung. Berarti dihitung. Nah, contohnya ini kita menggunakan Excel saja. Nah, ini contoh.
Tadi A-nya ada 2, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 1, E-nya 4, oke. Maka dapat dia nih, saya lockkan fungsi locknya seperti ini. Ya, ini jadi 2 dikali log 0,2, base-nya 2, hasilnya 4 minus 4, dan seterusnya. Nanti ini dikali dengan ini ya, minus karena dia rumusnya minus dari sigma tersebut. Maka hasilnya 21,21. Maka di sini hasilnya adalah 21,21. Ya, 21,21 bit. Ya, rata-rata adalah ini maksudnya seluruhnya adalah 21,21 bit. Rata-ratanya adalah HX per N, ya, rata-ratanya berarti 21,21 per 10 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2,12 ya. Nah, ini hasil rata-rata per karakter itu adalah 2,121 bit. Nah, itu contoh menggunakan entropi. Jadi kamu bisa menghitung entropinya masing-masing. Misalnya kamu bandingkan entropi punya kamu berapa, entropi yang sudah ada berapa gitu ya. Mana yang lebih baik? Semakin kecil tentunya lebih baik gitu ya. Asal kualitas enkripsinya tetap terjaga gitu. Nah, sekarang kita membandingkan kualitas enkripsinya. Ya. Kualitasnya dengan bisa menggunakan salah satunya dengan PSNR. Ini bisa dengan rumus-rumus lain. Ini saya contohkan saja. Good encryption method. Metode enkripsi yang baik adalah yang paling tinggi PSNR-nya gitu ya. Atau sinyal noise to noise ratio-nya itu paling tinggi. Nah, gitu misalnya. Jadi rumusnya adalah NMI sigma dari K 0 sampai dengan SD length source data. Jadi ini teksnya seluruhnya berapa dikurang 1 karena dimulai dari 0. Ini source data ke K dikurang encrypted data ke K. Nah, ini ditotalkan semua berapa selisihnya per total dari source data tadi. Selanjutnya PSNR DB sama dengan log 10 kali log basis 10 max XD ini maximum possible byte. Jadi yang menampung byte terbesarnya berapa per penjumlahan dari sini NMI ini. Ini perhitungan manual. Contoh ini adalah SD-nya atau source datanya. Yang ini adalah encrypted datanya, ED-nya. Tapi tidak mungkin seperti ini ya. Ini saya hanya nambah-nambah satu saja. Ya, perbedaan satu saja. Ini tambah satu jadi ini, ini satu jadi ini. Nah, misalnya 0 sampai length 1 ini ada berapa? 12 data ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 data berarti ini 1 sampai 0 sampai 11. Ya, ini SDK yang pertama yang ke 0 dikurang EDK yang ke 0. Berarti ini yang dikurangi ini kurang ini misalnya. Nah, atau kita balik ini kurang ini juga nggak masalah. Yang penting jaraknya adalah 1. Ya, jaraknya 1. Ini jaraknya 1. Ini juga kemari jaraknya 1. Semua jaraknya 1. Ada 12 berarti ada jaraknya totalnya ada 12. Ya. Per jumlah datanya 12. Kebetulan ini saya bikin 12 saja. Dikali 100. Ya. Ini NMI-nya. Ya.
Nah, ini 100. Berarti sama dengan 1 per 1 kali 100 ya. 1 kali 100 sama dengan 100. Nah, ini contoh. Ini contoh kalau ada ya 20 sampai 255 karakter ya. Biasanya karakter itu ada 0 sampai 255 ya, kode ASCII atau 256 karakter. Ya, ini juga begitu. Ya, perubahan selisihnya hanya segitu ya. Nah, maka di sini Nmax XD-nya nilai tertingginya adalah 255. Ya, 255. Ya, ini PNSR sama dengan 10 dikali log 10 255 per 100. Nah, maka sama dengan ya 2. Nah, ini belum ya log, karena log ya saya belum tes. Kita tes dulu di Excel. Ya, contohnya di Excel. Ini dia 10 log 10 255 per 100. Nah, ini kalau kita ganti 100 ya ke 12 per 12 tadi 4,06 ya, karena dia semakin tinggi nilai dari PSNR ini, maka semakin bagus ya. Ini berarti ini bisa tebak, kalau dapat 1 aja berarti tambah 1. Ini nggak bisa sangat bisa ditebak sekali. Ya, semakin tinggi, kalau ini kan 1 per 12 ya. Ini kan sangat beda. Kalau tadi kan semuanya sama jadi 1. Ini lebih tinggi ya. 14 ya. Ya, kalau tadi berapa misalnya? Kalau tadi 12 per 12 berapa? Nah, 4 ya. Ya, ini rendah karena ini sangat bisa dibobol ya. Karena jaraknya hanya satu saja. Kalau saya kasih sangat berbeda misalnya 5, nah ini dia akan naik gitu ya. Nah, DB-nya PSNR-nya. Oke. Mungkin itu aja. Ya, ini tadi dapatnya 4 ya. 4, sekian ya. Nah, semakin tinggi semakin baik. Oke.